dan membawa kitab tua bertulis dari kertas kayu yang tebal, isinya tadi kan sama apa yang disampaikan oleh Kiai As'ad dengan apa yang Kiai baca di manuskrip. Maka sangat memungkinkan menurut hemat saya pada saat pertemuan 1923 itu adalah mbahnya Kiai. Kemungkinan ya. Fakta sejarah yang tertulis pada manuskrip yang abad berapa ini? 15. Abad 15. Yang memiliki manuskrip ini Kiai? Dari mana ini? Saya pengen tahu sumber manuskrip yang menceritakan barusan ini. Ini yang membuat adalah kakek buyut saya. Nah, kalau tadi Kiai As'ad mengatakan bahasa istilahnya Indonesia, di teks manuskrip tertulis tanah Jawa. Masya Allah, luar biasa. Kiai Muhammad Ihsan Mbah Buyut Kiai. Karena ketika berbicara manuskrip saya tertarik, saya ini mohon maaf agak bercerita sedikit menjelang kisah berdirinya Nahdlatul Ulama yang disampaikan langsung oleh pelaku sejarahnya, yakni Kiai Raden As'ad Syamsul Arifin Asmbagus Tubondo, bahwa ini mudah-mudahan nanti bisa selaras gitu ya, karena beliau memegang manuskrip dan membaca manuskrip, bisa saja ada hal yang bisa dibongkar di sini. Jadi dalam satu pertemuan, saya singkatkan saja, pada 1923 Dawipun Kiai As'ad terjadi pertemuan di kediaman Kiai Mas Ali kalau tidak salah, yang pasti di daerah Kawatan Surabaya. Apa isi pertemuan itu adalah posisi saat itu kondisi keislaman di Jawa terutama itu sedang carut marut berkaitan dengan masuknya paham baru, sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diwarisi oleh Wali Songo itu terdesak, itu gampangannya. Dalam pertemuan itu kiai-kiai berdiskusi tidak selesai-selesai sampai akhirnya ada seorang kiai sepuh membawa kitab tua terbuat dari kertas kulit yang sangat tebal. Dan di dalam, kalau bahasa sekarang mungkin manuskrip kalau saya menggunakan bahasa yang mudah, dalam manuskrip yang berbahan kayu itu, kata Kiai As'ad, Sunan Ampel menulis. Saya mengikuti redaksi beliau dari bahasa Madura, saya ubah ke bahasa Indonesia. Jadi di dalam manuskrip itu Sunan Ampel menjelaskan begini, ketika saya masih muda, oleh ayah saya disuruh mondok ke Mekah Madinah. Ketika saya di Madinah, saya bermimpi bertemu Rasulullah. Rasulullah bersabda kepada saya, wahai rahmatullah, slogan beliau dulu, wahai rahmatullah, bawalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ke Indonesia, karena di sini di tempat lahirnya ini sudah tidak bisa menjalankan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka wahai rahmatullah, bawalah ke Indonesia. Walaupun mungkin kata Indonesia ini adalah pembahasaan dari Kiai As'ad. Apakah mungkin di manuskrip itu ada kisah seperti ini? Itu kalau cerita tentang itu ya, walaupun nanti ada kesamaan, itu saya sudah menceritakan lama. Belum, sudah hampir 5 tahun bahkan 7 tahun dan saya sudah pernah cerita. Apa yang disampaikan oleh Kiai As'ad? Tapi begini redaksinya kalau secara Jawanya Jawa, tapi Jawa ngomongnya begini, paling gampangnya begini. Ketika beliau diceritakan, ketika beliau itu diminta oleh Sri Prabu Brawijaya V untuk menjadi Adipati Ampel Surabaya, beliau menolaknya karena beliau ini masih ingin menimba ilmu. Nah, kecuali abang beliau itu Ali Muqtadir yang menjadi mufti kerajaan dengan gelar Rojo Pagito Bimo. Dan beliau Ali Muqtadir ini, Ali Rahmatullah Sunan Ampel ini meminta izin kepada keluarga beliau, yaitu Pak D beliau karena Brawijaya ini kan menikahi bude beliau, yaitu Dewi Dorowati. Meminta izin ingin memperdalam ilmu agama dulu. Setelah beliau minta izin ingin memperdalam ilmu agama yang tujuan nanti ke Madinah, itu diizinkan oleh Pak D beliau Brawijaya dan ayah beliau Ibrahim Asmaul pada waktu itu. Akhirnya singkat cerita berangkatlah beliau lewat Pasai terus sampai ke Madinah. Dan di Madinah ini beliau mondok pesantren di tempat paman beliau sendiri, yaitu adik bapak beliau yang bernama Maulana Ahmad Al-Madani. Ini Sunan Ampel Surabaya. Tetapi pada waktu itu belum namanya Sunan Ampel, masih Ali Rahmatullah. Nah, setelah beliau di sana sudah sekitar selama 8 bulan diceritakan di manuskrip itu, beliau ini suatu waktu minta izin kepada paman beliau itu Syekh Maulana Ahmad untuk bisa berziarah ke makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, ketika beliau berziarah di makam baginda Rasulullah SAW, di sini beliau mendapat suatu anugerah terbesar dari Allah Subhanahu Wa Taala, diperkenankan untuk bisa berjumpa secara terjaga dengan baginda Rasulullah SAW. Dan ketika beliau berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW secara terjaga, tapi ini wilayah ya, wilayah orang-orang soleh ya, tidak bisa disamakan dengan kita. Nah, di situ baginda Rasulullah SAW mengatakan kepada Ali Rahmatullah begini, redaksi Jawanya ya, tapi tidak sesuai dengan manuskrip bahasanya, cuman saya ngokokan. Ya Ali Rahmatullah, sliramu iki putuku, aku wis ritu marang sliramu, kondur ing tanah Jawa. Dakwahne agama Islam iki ing tanah Jawa, kaya dene aku ling dakwahne marang para sahabat. Ini kata Rasulullah SAW. Terus kata Ali Rahmatullah, inggih ya Rasulullah. Terus beliau baginda Rasulullah SAW mengatakan lagi, ya Ali Rahmatullah, kawanan iki Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah tanah Jawa. Mergo Ahlus Sunnah wal Jamaah iki ora iso cecek ing tanah Arab, namun iso cecek ing tanah. Merinding. Mungkin bisa diterjemahkan karena sebagian dari mereka ya. Mungkin bisa diterjemahkan ya, kurang lebih bahasa Indonesia nya. Ya Ali Rahmatullah, kamu ini adalah cucu. Aku sudah ridho kepadamu. Pulanglah engkau ke tanah Jawa, ya sekarang Indonesia ya, ke tanah Jawa. Dakwahkan agama ini di tanah Jawa. Tetapi ketika kamu dakwahkan agama ini, Islam ini di tanah Jawa, itu harus seperti apa yang aku lakukan ketika mendakwahkan agama Islam ini kepada para sahabat. Ini berarti harus menggunakan cara yang arif dan bijaksana. Dan metode ini nantilah yang akan diadopsi oleh NU. Nah, terus beliau mengatakan lagi, ya Abdul Rahmatullah, bawalah ini Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ke tanah Jawa. Karena Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak bisa berdiri tegak di tanah Arab, tetapi hanya bisa berdiri tegak di tanah Jawa. Itu kurang lebihnya seperti itu. Itu para pemirsa yang membuat saya tadi berdiri bulu Roma. Kenapa? Karena walaupun secara redaksional tidak persis, tetapi secara substansi sama persis. Artinya kalau tadi Kiai As'ad itu mengatakan bermimpi, ini kan bertemu langsung terjaga. Tapi substansinya adalah bahwa Ali Rahmatullah atau kemudian dikenal dengan Sunan Ampel ini diperintah oleh Kanjeng Nabi untuk mendakwahkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ke tanah Jawa, kurang lebih seperti itu, sebagaimana Kanjeng Nabi dulu berdakwah. Nah, kalau tadi Kiai As'ad menyatakan bahasa istilahnya Indonesia, di teks manuskrip tertulis tanah Jawa. Nah, itulah sekali lagi ini fakta sejarah yang tertulis pada manuskrip yang abad berapa ini? 15. Abad 15. Masya Allah, luar biasa ya. Dan saya jadi yang memiliki manuskrip ini Kiai. Dari mana ini? Saya pengen tahu sumber manuskrip yang menceritakan barusan ini. Ini yang membawa adalah kakek buyut saya dari para leluhur. Pada akhirnya ada di siapa manuskrip itu? Pada sekitar tahun 1900-an itu ada di siapa? Sama buyut saya Muhammad Isa. Kiai Muhammad Isa Mbah Buyut Kiai. Iya. Maka dari sini para pemirsa sekalian ya, kalau saya coba elaborasi ya secara kronologis gitu, terjadi pertemuan, perdebatan para kiai untuk mendirikan sebuah jamiah, tapi akhirnya tidak selesai. Lalu ada seorang kiai sepuh atau kiai gitulah ya, yang membawa kitab tua bertulis dari kertas kayu yang tebal, isinya tadi kan sama apa yang disampaikan oleh Kiai As'ad dengan apa yang Kiai baca di manuskrip. Maka sangat memungkinkan menurut hemat saya pada saat pertemuan 1923 itu adalah mbahnya Kiai. Kemungkinan ya, karena bisa jadi ya. Analisa saya gini, konsep koneksi logis kan gini. Pada masa itu kan nggak ada percetakan, tidak ada fotokopi, dan manuskrip bisa saja hanya ada satu kan. Ya betul. Artinya yang ditulis pada abad 15 atau mungkin setelahnya yang dimiliki secara turun-temurun, yang kemudian pada saat itu ada pada Mbah Kiai Muhammad Isa.
Maka siapa lagi yang membawa ke pertemuan itu kalau bukan Mbah Kiai Muhammad Isa? Ini saya berbicara secara kronologis data ya. Silahkan diberikan masukan kalau memang ada pembanding yang lain. Tapi secara kronologis dan secara analisis data, saya malah meyakinkan. Tambah merinding lah ya. Bisa ketemu ya. Ya ini mohon maaf kalau saya kebawa emosi karena saya mencari informasi ini sejak saya menulis buku tentang sejarah NU, judulnya Manakal Al-Zuhabi, kisah berdirinya menjelang NU. Kisah Syonah Walil menjelang berdirinya Nahdlatul Ulama. Dari 2014 buku saya diterbitkan sampai akhirnya alhamdulillah 2004 ya sekarang. 2004 ya sekitar 10 tahun saya bisa mendapatkan kisah ini dan saya sudah bertanya kepada sejumlah kiai, akan membuat saya merinding gitu ya. Sekali lagi saya tegaskan, dari analisis data saya, bukan pengakuan beliau, sangat memungkinkan tokoh atau kiai yang terlibat pertemuan pada 1923 adalah Kiai Muhammad Isa yang merupakan leluhur dari Kiai Salim. Sedikit saya tambahkan dari penyampaian Kiai As'ad, setelah Kiai itu membuka kitab itu dan ada pesan sebagaimana disampaikan tadi, kiai-kiai kemudian sama, ya Allah Kiai, kalau begitu tugas menegakkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah adalah kewajiban kita dari Rasulullah. Ya iya kalau menurut. Dan dari sini kemudian ada penugasan untuk melakukan istikharah di 9 Wali Songo dan di Mekah Madinah. Ya, saya potong kisah ini sampai di sini. Ini akhirnya menjadi cikal bakal atau mungkin embrio ya berdirinya Nahdlatul Ulama yang berangkat juga dari usulan Ki Wahab 1924 pertengahan. 1924 pertengahan juga Ki As'ad Samsul Arifin sebagai penyampai informasi yang saya katakan tadi itu ditugaskan mengantarkan tongkat kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Kemudian 1924 akhir beliau ditugaskan lagi untuk mengantarkan tasbih ke Kiai Hasyim Asy'ari. 1925 Syahwanal wafat, 1926 NU berdiri. Ini mohon maaf Kiai, saya hanya untuk memerinci agar lebih detail dan mudah-mudahan terutama adik-adik saya lah di NU bisa menyimak ini, dan bahwa ternyata tidak bisa dipungkiri berdirinya Nahdlatul Ulama tidak lepas pertama sebagaimana disampaikan oleh As'ad untuk menegakkan Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana diajarkan oleh Wali Songo. Satu, kedua, dan yang tak kalah pentingnya bahwa ada kisah yang bersumber dari Kanjeng Sunan Ampel, pertemuan beliau dalam tanda petik dengan Kanjeng Nabi untuk membawa Islam Ahlussunnah wal Jamaah ke tanah Jawa. Artinya yang kemudian ternyata insya Allah bima yakin saya pemilik manuskrip dan kiai yang terlibat dalam pertemuan itu adalah Mbah Kiai Muhammad Isa. Ini barangkali entah saya suatu kebetulan atau apa, saya tidak bisa bicara lagi. Karena suatu kebenaran itu kan memang nanti suatu saat akan terbukti benar. Ini mohon maaf saya masih terbawa emosi pada bagian saya. Monggo Kiai barangkali ada pesan-pesan lah. Dan mudah-mudahan pada lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi. Untuk sementara ini barangkali ada pesan. Ada sedikit cerita begini. Jadi bapak saya itu bercerita sama saya. Dari bapak saya itu diceritakan oleh bapaknya yang Muhammad Jufri. Muhammad Jufri itu dapat kisah cerita itu memang dari abahnya Muhammad Isa. Nah itu Muhammad Isa ini, kakek buyut saya itu lahir tahun 1875 ya. Dan istri beliau itu keturunan dari Turnojoyo ya, bin Demang Loyo Kusumo bin Cokroningrat. Jadi istri beliau itu ya orang Madura ya. Iya. Jadi Kiai berarti masih ada darah Madura ya? Sama dong kita. Nah dulu itu Simbah Buyut ini sering ke Madura di tahun 1900-an. Nah di situ ayah saya bercerita bahwa dulu ketika akan didirikannya Nahdlatul Ulama ini banyak sekali para ulama yang suara kepada Syekh Khalil Bangkalan Madura. Tetapi Syekh Khalil Bangkalan Madura ini tidak mau menjumpai para ulama tersebut. Dan ketika beliau tidak mau menjumpai itu ditanya oleh istri beliau, ya, Yai kenapa tidak tamu itu tidak engkau jumpai? Terus kata Syekh Khalil Bangkalan, beliau berkata, apa yang akan saya katakan kepada mereka ketika saya berjumpa? Ketika saya menjumpai mereka dan saya tidak mengatakan apapun, mereka akan kecewa. Mending saya tidak menjumpai mereka semua supaya jangan kecewa. Itu seperti itu. Nah ternyata ini beliau ini lagi menunggu isyarat.
isyarah datang dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin bisa lewat baginda Rasulullah ataupun lewat para wali-wali Allah dalam isyarah seperti itu. Dan di situ ayah saya cerita lagi bahwa ternyata berdirinya Nahdlatul Ulama sekitar tahun 1926 ya. Itu 3 tahun sebelum itu beliau Syekh Khalil Bangkalan Madinah dalam istikharahnya itu, beliau itu secara terjaga di dalam istikharahnya berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW dengan apa surat. Masya Allah. Setelah itu Sunan Ampel mengatakan kepada Syekh Khalil Bangkalan Madinah, dia Kiai Khalil, saya Sunan Ampel dan ini adalah baginda Rasulullah, meridhoi untuk terbentuknya suatu wadah, di mana wadah itu telah berkumpul para ulama tradisional ya. Kita seperti itu ya. Ketika beliau sudah mendapat izin dari itu dari Sunan Ampel Surabaya dan baginda Rasulullah SAW, barulah beliau terus mengirimkan apa itu tongkat yang pertama kemudian tersebut sebagai restu terhadap itu sebagai isyarah untuk meneruskan tonggak estafet perjuangan daripada para wali songo. Ini lagi-lagi sebenarnya memperkuat dari kisah pertama tadi. Karena yang menceritakan ini Mbak Kiai Muhammad Isa ya, yang disampaikan kepada putra beliau Kiai Muhammad Jufri yang kemudian sampai ke Panjenengan. Artinya mutawatir lah ya. Dan menilik dari kisah tadi ini kan ada kesamaan dengan apa yang disampaikan Ki As'ad sebelumnya di luar konteks. Ini kan beliau mengatakan dari 1920 terjadi pertemuan para ulama mendatangi Syekh Wali, tapi beliau menolak. Kemudian kamu malah kemudian menemui Kiai Muntaha gitu ya, mantu beliau 1921 terjadi juga seperti itu, 60 ulama kalau tidak salah yang mengatakan. Artinya ada korelasi dan kesamaan peristiwa dari cerita yang disampaikan oleh Kiai As'ad dengan kisah yang disampaikan oleh Kiai Muhammad Jufri dari Kiai Muhammad Isa ya, dari ayah beliau yang semasa dengan Syekh Khalil lah ya. Lah ini lagi-lagi memperkuat kisah yang pertama tadi itu. Oh, saya tidak bisa bicara apa-apa. Jadi kalau kita lihat ini Muhammad Isa ini dia bisa mengetahui perihal tersebut, paling tidak kan berarti ada komunikasi dengan bakanannya. Artinya tidak mungkin beliau mendengarkan handphone dulu Kiai. Iya, ada. Otomatis antara Kiai Haji Muhammad Isa dengan Syekh Khalil Bangkalani ini merupakan satu kiai dua orang tokoh yang sering bertemu gitu. Sehingga beliau mendapat kisah itu langsung ya. Iya. Dan disampaikan kepada putra beliau hingga turun-temurun sampai sekarang. Karena memang dulu itu Mbah Buid Muhammad Isa itu sering ke Madura. Oh iya, istri Madura. Orang Madura, dan kemungkinan itu dari riwayat cerita yang Musadi katakan tadi itu kemungkinan ulama sepuh, kemungkinan ini ya kalau saya melihat, kemungkinan ulama sepuh yang membacakan manuskrip yang terbuat dari kulit kayu itu yang tebal, memang tebal ya. Iya. Nah, itu kemungkinan itu Muhammad Isa. Iya, yang saya katakan tadi itu ya. Karena manuskrip Ampel. Iya kan, manuskrip Ampel. Kemudian yang saya katakan tadi, manuskrip waktu itu kan tidak ada banyak. Tidak ada banyak daripada masa itu, kemudian sampai turun-temurun sampai asalnya sampai kiai-kiai di Muhammad Isa. Lalu siapa lagi yang memiliki manuskrip itu yang kemudian dibaca di depan forum ketika terjadi pertemuan 1923? Saya sangat yakin bahwa kiai yang dimaksud oleh Kiai As'ad yang membawa kitab tua berisi pesan Sunan Ampel dari Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah Kiai Muhammad Isa yang merupakan terah dari Sunan Derajat, yang ke atasnya tetap juga ke Mbak Ampel. Mbak Ampel Surabaya. Memang Datuk beliau di Ampel Surabaya. Baik Kiai, terima kasih banyak. Mudah-mudahan pada saatnya nanti kita bisa Kiai berkenan untuk kita ajak ngobrol lagi. Dan para pemirsa, ada banyak hal yang insya Allah bermanfaat untuk Anda simak secara mendalam, terutama dalam konteks ini kisah berdirinya NU, perjuangan NU tidak lepas dari embrio para ulama yang tersambung ke Wali Songo, kata ke Rasulullah kalau melihat dari sana. Maka dari ini benar apa yang dikatakan oleh orang tua-tua, NU itu organisasi keramat. Saya pernah diceritakan oleh Kiai Sepuh ponakan Syekh Khalil itu Fatni Bajuri macam-macam ya bersama beliau jangan macam-macam terhadap NU. Selain ada konteks ijabah dan kohar, Kiai Fatni Bajuri yang hidup pada masa itu mengatakan semua pendiri Nahdlatul Ulama itu adalah waliullah dan semua terah Wali Songo. Beliau mengatakan begitu kepada kami ketika beliau masih hidup dalam usia 106 tahun.
Sekali lagi terima kasih Kiai. Terima kasih para pemirsa. Mohon sarannya, kritik yang membangun kepada kami, dan doakan kami tetap istiqomah di dalam menyampaikan kebenaran. Tapi sedikit nih, sedikit saya ingin menyampaikan bahwa untuk pertemuan kemarin kita keluarga besar di Derajat itu kita hanya mengambil suatu keputusan bahwa setelah ada hasil pengkajian dari manuskrip Derajat itu Sunan Derajat atau Sunan Ampel Surabaya beliau itu tidak bersambung pada alat. Tetapi untuk nasab Sunan Derajat ke atas itu kita belum berani memastikan karena masih dalam taraf pengkajian, penelitian, pengoreksian seluruh manuskrip yang ada di Derajat dan yang ada di Pondok Pesantren Bumi Sholawat Kanjeng Sunan Derajat. Jadi untuk jalur ke atasnya belum ada keputusan dari keluarga besar Sunan Derajat. Tapi yang pasti bukan Burhanuli. Ya, itu karena pasti. Karena masih dalam proses pengkajian Ya. dari seluruh manuskrip yang ada. Betul. Baik, terima kasih. Terima kasih, Kiai. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.